Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, kali ini ketegangan kembali mengguncang perbatasan Indonesia Timor Leste, bos. Peristiwa kali ini terjadi di desa Inbate, kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Daerah ini sejak lama dikenal memang rawan konflik karena masih ada titik-titik tapal batas yang belum tuntas penyelesaiannya, bos. Meski sudah ada provisional agreement on the land boundary sejak tahun 2005 silam. Nah, situasinya pun lumayan ribet nih, karena kawasan ini berada di distrik Oikuse, sebuah enclave milik Timor Leste yang posisinya berada di tengah wilayah Indonesia. Bahkan akses masuk dan keluar distrik itu hanya bisa melalui tanah Indonesia, bos. Ini dia petanya. Cukup luas, sekitar 814 km persegi. Penduduknya kurang lebih 70.000 jiwa, ibarat kata luasnya hampir setara dengan setengah dari luas DKI Jakarta, bos. Nah loh, ini kerahkan ormas saja selesai kali ya kan? Nah, kondisi geografis yang unik ini pun seringkali menimbulkan gesekan, terutama ketika menyangkut soal tanah garapan masyarakat lokal yang kali ini membuat warga Indonesia tertembak saat mempertahankan tapal batas Indonesia. Nah, kini TNI Polri pun akhirnya turun gunung, bos. Lantas apa yang bakal dilakukan TNI dan Polri? Bagaimana kronologis kejadiannya? Siapa yang salah dan apa alasan sebenarnya distrik Oikuse masuk wilayah Timor Leste dan bukan Indonesia? Oke, jadi admin kutip dari banyak sumber nih, bos. Jadi bisa dibilang ini rangkumannya nih. Kita bahas dari awal sampai ke TNI Polri yang akhirnya turun gunung ya. Nah, jadi satu hari sebelum kejadian pada Minggu malam 24 Agustus 2025 kemarin, sebenarnya telah digelar pertemuan, bos, antara pihak Indonesia dan Timor Leste. Dalam forum itu, disepakati bahwa pemasangan pilar batas hanya boleh dilakukan di titik yang tidak bermasalah, dan total ada sekitar 100 titik yang akan dipasangi pilar. Dan kesepakatan itu ya seolah memberi harapan baru nih bahwa konflik lama bisa segera diselesaikan. Namun esok paginya, pada Senin 25 Agustus 2025, situasi pun berubah drastis, bos. Bapak Paulus, seorang warga lanjut usia bersama 24 warga desa Inbate, mereka berjalan sejauh 5 km ke ladang mereka sendiri. Tujuan mereka sederhana, yaitu mau memotong alang-alang untuk atap rumah adat. Tapi apa yang mereka temukan di lokasi justru memicu ketegangan. Di mata kepala mereka nampak pula sejumlah aparat unit patroli perbatasan atau UPF Timor Leste terlihat membawa peralatan untuk memasang patok batas negara. Dan ironisnya, pilar itu pun dipasang di area yang masih disengketakan, bos. Bahkan masuk sekitar 200 meter ke wilayah Indonesia, dan kebun milik warga pun ikut diklaim sebagai wilayah Timor Leste. Nah loh, jadi jelas nih pihak Timor Leste yang melanggar kesepakatan sebelumnya pada pertemuan Minggu malam 24 Agustus 2025 sebelumnya, bos, bahwa pemasangan pilar batas hanya boleh dilakukan di titik yang tidak bermasalah. Tapi ternyata UPF memasangnya di wilayah yang disengketakan. Nah, melihat hal ini, warga-warga Indonesia pun tidak tinggal diam. Mereka langsung memprotes keras. Adu mulut pun tidak terelakkan. Dan menurut kesaksian warga, aparat UPF Timor Leste malah menodongkan senjata laras panjang. Nah loh, ini beraninya sama warga sipil ya kan? Situasi pun semakin mencekam, lalu tiba-tiba dor. Rentetan tembakan pun dilepaskan, sebanyak 7 personel UPF maju menyerbu dan salah satu peluru mengenai bahu kanan Bapak Paulus. Darah pun berceceran, warga panik dan suasana berubah kacau balau, bos. Paulus segera dilarikan ke rumah sakit di Keva Menanu untuk mendapatkan perawatan insentif. Dan setelah peristiwa tersebut, di lokasi kejadian aparat Indonesia pun menemukan 7 selongsong peluru dan 1 proyektil utuh berkaliber 5,5 mm. Barang bukti ini pun langsung diamankan. Kemudian beredar kabar bahwa saat itu warga sempat berhasil merebut senjata milik anggota UPF. Namun demi menghindari situasi yang lebih berbahaya, senjata itu pun akhirnya dikembalikan, bos. Sementara itu, anggota UPF yang melepaskan tembakan kabur meninggalkan garis batas. Nah loh, Ini kalau pemimpin kita kayak Kim Jong Un, udah meluncur pula nih rudal Hwasong ya kan.
Nah, kini pihak TNI Polri pun akhirnya turun tangan nih bos. Oke, jadi mendengar laporan insiden tersebut, aparat TNI Polri pun langsung bergerak cepat. Dandim 1618 TTU Letkol Arm Didit Prastyo Purwanto, kemudian dan Satgas Pamtas RI RDTL Yon Arhanut 15 DYB Letkol Arendi Tristyo Nugroho, serta Kapolres TTU AKBP Eliana Papote pun turun langsung ke lokasi bos. Kehadiran mereka bertujuan meredam amarah masyarakat dan memastikan situasi tidak semakin memburuk. Dalam keterangannya, Dandim menegaskan bahwa tindakan aparat UPF tidak dapat dibenarkan. Penembakan itu jelas-jelas mengarah pada tindak kriminal. Karena itu kasus ini akan diproses secara hukum melalui kepolisian, sekaligus dikoordinasikan dengan Atase Pertahanan Timor Leste. Kami hadir untuk memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga, serta setiap kejadian ditangani sesuai hukum, tegas beliau. Para pimpinan TNI Polri juga menyerukan agar masyarakat tetap tenang, tidak terprovokasi dan mempercayakan penanganan sepenuhnya kepada aparat bos. Langkah cepat ini jadi penentu karena gesekan di perbatasan bisa sewaktu-waktu meluas menjadi konflik terbuka jika tidak segera dikendalikan, dan itu yang harus diantisipasi. Dan juga insiden penembakan ini pun jadi peringatan keras buat kita bos. Betapa rapuhnya stabilitas di tapal batas. Satu langkah sepihak saja bisa menyulut amarah rakyat dan mengancam kedaulatan negara. Nah, pertanyaannya, kini mengapa bisa distrik Okuse ini masuk wilayah Timor Leste bos? Mengapa tidak masuk wilayah Indonesia kan? Padahal cuma secuil. Gimana sejarahnya? Karena apa? Oke, ini jadi admin rangkum dari banyak sumber. Jadi distrik Okuse ini memang unik bos, karena dia adalah wilayah Timor Leste yang terletak di dalam wilayah daratan Indonesia. Jadi statusnya enclave, ibarat pulau daratan yang terpisah dari wilayah utama Timor Leste. Sejarahnya cukup panjang. Yang pertama, karena ini warisan kolonial Portugis Belanda bos. Sejak abad ke-16, Portugis sudah mendarat lebih dulu di Okuse, tepatnya di Livau sekitar tahun 1515 sampai 1516. Dari situlah Portugis mulai mengembangkan pengaruhnya di timur. Sementara Belanda yang datang belakangan menguasai sebagian besar wilayah barat timur yang sekarang namanya NTT. Kemudian yang kedua juga karena pengaruh perjanjian kolonial tahun 1859 yang disebut dengan Perjanjian Lisbon atau Lisbon Treaty. Jadi Portugal dan Belanda membuat perjanjian untuk membagi wilayah timur bos. Hasilnya, Belanda mendapatkan bagian barat, sekarang masuk Indonesia. Portugal menguasai bagian timur, ditambah Okuse di barat laut yang tetap milik Portugis karena mereka anggap itu adalah daerah awal misi mereka. Jadi meskipun posisinya terjepit di tengah wilayah Belanda, maka dulu Okuse tetap jadi bagian Portugis. Tapi saat Indonesia merdeka, semuanya pun masuk ke wilayah Indonesia bos. Belanda pergi diusir, Portugis juga pergi. Namun saat Timor Leste memberontak dan merdeka dari Indonesia tahun 2002, Okuse pun tetap ikut dengan Timor Leste karena status historisnya yang merupakan bagian dari koloni Portugis. Maka jadilah sekarang Timor Leste punya satu enclave di barat, yaitu distrik Okuse, yang seluruh akses keluar masuknya harus melalui wilayah Indonesia. Nah, semoga masalah wilayah tapal batas ini bisa segera selesai ya bos, dan tidak menimbulkan korban jiwa lagi. Amin. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo make it sense.